Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Sehat selalu untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, saya akan membahas terkait materi hakikat pendidikan jasmani, yang dimana sub pembelajaran ini berupa komponen fisik dan perkembangan motorik. Tujuan daripada pertemuan kali ini yaitu mahasiswa mampu mendefinisikan karakteristik pendidikan jasmani. Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen gerak dasar. Poin dalam bahasan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama adalah definisi konsep terkait tentang pendidikan jasmani. Yang kedua adalah unsur komponen fisik, dan yang ketiga adalah gerak dasar lokomotor. Baik rekan-rekan mahasiswa, pembahasan pertama yaitu terkait tentang definisi konsep. Definisi konsep bermain, olahraga dan pendidikan jasmani melibatkan bentuk-bentuk gerakan, dan ketiganya pula pada bermain dapat membuat rileks dan menghibur. Olahraga tetap eksis tanpa harus bertujuan kepada pendidikan, namun keduanya berjalan beriringan. Terkadang juga persepsi dari siswa bahwa mata pelajaran pendidikan jasmani dianggap selingan karena diselenggarakan biasanya semata-mata tidak berbobot, tidak memiliki tujuan, serta hanya untuk bergembira dan kesenangan belaka. Contoh, siswa dibiarkan bermain sendiri yang menurunkan mutu pembelajaran dan kebugaran jasmani yang tidak meningkat. Guru kelas jika pernah melihat guru penjas mengamati saja di pinggir lapangan, sudah dipastikan berpangkal dari ketidakpahaman guru pada mata pelajaran penjas di sekolah. Mungkin disebabkan tidak memiliki instrumen penilaian. Jika berkaitan dengan karakteristik usia anak sekolah dasar, maka pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran yang pas untuk mengembangkan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan serta bergerak. Aplikasinya yaitu melalui bermain dengan ciri dilakukan bebas dan sukarela, bukan kehidupan biasa atau nyata. Bermain berbeda dengan kehidupan sehari-hari, terutama tempat dan waktu. Bermain merupakan kegiatan yang memiliki tujuan. Tujuan pendidikan jasmani itu sendiri adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan meningkatkan taraf kesehatan, serta menumbuhkan sikap dan perilaku seperti kejujuran, toleransi, rasa percaya diri, dan kerjasama, menurut Nur 2016. Kemudian dari tujuan tersebut diturunkan ada beberapa poin. Yang pertama di sini ada keterampilan fisik, misalnya ada senam dan kegiatan bersama. Yang kedua, menguasai konsep dan prinsip gerak. Anak harus mengerti mengapa kaki harus dibuka dan bahu direndahkan ketika anak sedang berusaha menjaga keseimbangannya. 3. Kemampuan berpikir, sepak bola misalnya. Selama ini yang dipahami tujuannya adalah mencetak gol dan siapa pemenangnya. Tetapi di balik itu semua ada teknik dan strategi yang harus dilakukan hingga menyamakan persepsi setiap individu. 4. Olah rasa, bertanggung jawab atas perannya. Kelima, keterampilan sosial. Jika ada pertengkaran antara dua orang anak, diarahkan ke ruangan dan ditanyakan penyebab permasalahannya hingga sampai bertengkar, kemudian diberi stimulus untuk memecahkan masalah tersebut. Kepercayaan diri, cermati, dan lakukan. Poin selanjutnya adalah pertumbuhan fisik. Puncak pertumbuhan fisik pada anak itu pada balita dan usia 10-14 tahun dicirikan dengan terlihat pada tulang penampilan fisiknya. Yang kedua adalah perkembangan motorik, kecakapan dalam melakukan macam-macam keterampilan dasar dan aktivitas fisik secara keseluruhan.
Yang ketiga adalah perkembangan fungsi tubuh. Peningkatan dan penurunan yang terjadi disebabkan pemahaman terhadap pola hidup sehat. Keempat, kesegaran jasmani dilakukan secara teratur dan sesuai perkembangan fisik. Kelima, fungsi kognitif, yaitu pemecahan masalah pada suatu permainan. Keenam, perkembangan mental, belajar bekerja sama dan menjadi pemimpin. Dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan bermain dalam konteks pendidikan jasmani harus mengandung pengalaman mengajar yang bersifat mendidik. Pendidikan jasmani mengajarkan untuk mengenal dirinya dan sekitar melalui bermain dan permainan, serta kelak dewasa mampu mengarungi kehidupan yang penuh dinamika dengan konsep-konsep kreatif. Dan selanjutnya masuk pada tujuan yang kedua, yaitu unsur komponen fisik. Ada 10 komponen fisik. Yang pertama ada kekuatan, yaitu strength, kemampuan otot saat menerima beban ketika melakukan aktivitas. Contoh latihannya ada squat jump, menambah kekuatan otot tungkai dan perut. Ada push up, menambah kekuatan otot lengan. Ada sit up, membuat otot perut. Angkat beban, melatih kekuatan otot lengan. Dan back up, membantu meningkatkan kekuatan otot perut. Dan yang kedua ada daya tahan atau endurance, adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru atau sistem pernapasan dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien. Contohnya yang pertama adalah lari minimal 2 km atau minimal 12 menit. Yang kedua, lari naik turun bukit atau tanjakan dan turunan. Yang ketiga adalah angkat beban dengan berat yang ringan, namun pengulangan dan jumlahnya diperbanyak. Yang ketiga ada daya otot atau muscular power, adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimal yang dikeluarkan dalam waktu singkat. Contohnya yang pertama ada vertical jump, yaitu gerakan meloncat ke atas. Yang kedua ada front jump, yaitu gerakan meloncat ke depan. Yang ketiga ada side jump, yaitu gerakan meloncat ke samping. Yang keempat ada komponen fisik kecepatan atau speed, merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu berkelanjutan dalam bentuk yang sama dengan waktu yang singkat. Contohnya yang pertama ada lari jarak pendek 50 meter, ada lari jarak pendek 100 meter, dan lari jarak pendek 200 meter. Komponen fisik yang kelima yaitu daya lentur atau flexibility, adalah tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara penguluran tubuh yang baik. Contoh yang pertama ada yoga, contoh yang kedua ada kegiatan senam, contoh yang ketiga ada renang, dan keempat adalah gerobak sodor. Komponen fisik yang keenam ada kelincahan atau agility, adalah kemampuan seseorang mengubah posisi pada area tertentu dengan cepat. Contoh yang pertama ada olahraga badminton, yang kedua olahraga pencaksilat, yang ketiga olahraga sepak bola, dan yang keempat ada tinju. Komponen fisik yang ketujuh yaitu koordinasi, adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik. Contoh yang pertama ada lempar bola menggunakan tangan kanan dan menangkapnya dengan tangan kiri, atau memantulkan bola di dinding dengan menggunakan tangan kanan dan menangkapnya dengan tangan kiri. Dan selanjutnya adalah komponen fisik keseimbangan atau balance, merupakan kemampuan seseorang mengendalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat ditunjukkan dengan baik dan benar. Contohnya adalah berjalan di atas balok 10 cm dengan panjang 2 meter, berdiri dengan satu kaki bercinjit, sikap lilin, pesawat terbang.
Komponen fisik yang ke-9 yaitu ketepatan atau accuracy. Adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Yang pertama contohnya adalah olahraga memanah, yang kedua ada olahraga bowling, yang ketiga adalah kegiatan menembak, yang keempat adalah bola basket. Komponen fisik yang ke-10 yaitu reaksi. Reaction adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Yang pertama ada kegiatan lempar tangkap bola, yang kedua ada memukul bola, yang ketiga lompat jauh tanpa awalan, keempat start pada lari. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang konsep gerak dasar. Di sini akan pembahasan terkait tentang keterampilan gerak lokomotor. Konsep gerak dasar dan keterampilan dasar. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor tingkatan usia dan pengalaman gerak. Sifat dasar dari sebuah keterampilan adalah memaksa seorang pelajar untuk lebih membuat pertimbangan ketika merencanakan belajar dari pengalaman. Keterampilan lokomotor merupakan aktivitas jasmani dengan melakukan perpindahan kaki berpijak dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau aktivitas fisik dengan meninggalkan tempat berpijaknya. Sebagian besar keterampilan berkembang sebagai hasil beberapa tahap kematangan. Namun, berlatih dan memperoleh pengalaman merupakan sesuatu yang penting untuk mencapai kematangan. Bercongklang, misalnya, meluncur dan meloncat-loncat merupakan kegiatan yang sangat sulit, sebab kegiatan tersebut merupakan kombinasi dari pola dasar yang banyak dan berbeda-beda. Jadi definisi daripada keterampilan lokomotor adalah perpindahan kaki dari suatu tempat ke tempat yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai lanjutan daripada gerak dasar, yaitu gerak dasar non-lokomotor dan manipulatif. Silakan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mengerjakan di 3 slide terakhir saya, yaitu soal pilihan ganda dan ada soal esai. See you dan selamat mengerjakan. Silakan dikerjakan melalui kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.